Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan saatnya kami update informasi dari sektor energi dalam segmen Energy Focus berikut ini. PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Penyesuaian harga dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai dengan formula harga dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam keterangan resminya, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menyatakan harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara untuk Pertamax Green RON 95 mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Meski demikian, harga untuk Pertamax Turbo tetap berangka di Rp20.750 per liter. Begitu juga dengan BBM solar non-subsidi seperti Pertamina Dex yang tetap berada di Rp24.800 dan Dex Lite di harga Rp23.000 per liternya. Sedangkan untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap berada di Rp10.000 dan solar bersubsidi tetap di Rp6.800 per liternya. Pihak Pertamina menegaskan keputusan ini diambil bersama pemerintah sebagai regulator untuk menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas. Pertamina juga memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU di Indonesia dalam kondisi aman. Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyebut kebutuhan dana untuk menanggung selisih jual Pertamax jika tidak disesuaikan harganya menembus 2,2 hingga 2,3 triliun per bulan. Taksasi tersebut didasari oleh perhitungan penurunan harga minyak mentah acuan dunia di bawah $100 per barrel, serta nilai tukar rupiah yang stabil di kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Pemirsa, kebijakan Pertamina yang menyesuaikan harga BBM non-subsidi memang mengejutkan. Namun jika kita tarik garis ke hulu, keputusan ini tak terlepas dari memanasnya tensi geopolitik dunia yang mengerek harga minyak mentah dunia. Lantas apa implikasi kenaikan BBM non-subsidi ke perekonomian Indonesia? Apakah kenaikan harga energi berpotensi memantik efek domino, mulai dari tekanan pada daya beli masyarakat hingga ancaman inflasi? Dan saat ini kami sudah terhubung dengan ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEBUI Mas Teguh Rifki. Selamat pagi Mas Rifki. Pagi Mbak Jessica, apa kabar? Baik, Mas Rifki. Mas Rifki, kalau kita lihat pada pagi hari ini ada berita terkait dengan harga BBM non-subsidi dari kisaran 12 ribuan menjadi 16 ribuan. Sebetulnya untuk awal Juni, tepatnya berada di minggu kedua ini sudah highly anticipated kah? Ya, kalau kita melihat dari beban APBN untuk menanggung subsidi dan kompensasi BBM, sebetulnya langkah ini sudah tepat. Kenapa sudah tepat? Satu, karena memang dari sisi beban fiskal ini sudah terlampau besar untuk BBM non-subsidi. Kedua, memang BBM non-subsidi ini sebetulnya banyak sekali potensi mistargeting. Artinya apa? Artinya banyak yang menikmati BBM non-subsidi ini adalah bukan masyarakat miskin dan rentan. Artinya kelompok-kelompok masyarakat yang memang sebetulnya tidak dalam kategori yang berhak mendapatkan bantuan pemerintah. Nah, ini dari sisi positifnya. Tapi ini sebetulnya kebijakannya masih kurang lengkap. Kenapa? Karena kenaikan harga BBM non-subsidi ini berpotensi menimbulkan potensi kenaikan harga. Satu, dari harga BBM-nya itu sendiri naik. Kedua, nanti kaitannya dengan biaya transportasi dan biaya logistik yang juga akan meningkatkan biaya dari produsen. Sehingga potensi inflasi ini akan ada. Sehingga harusnya kebijakan ini kemudian sebaiknya dibarengi dengan tambahan jaring pengaman sosial kepada masyarakat untuk menjaga agar daya beli masyarakat tidak tergerus secara lebih jauh. Jadi memang ini kebijakannya sudah ke arah yang tepat, tapi memang belum komplit dalam mengantisipasi tekanan harga yang terjadi saat ini.
Mas Rifki, tapi akan adakah shifting dari konsumen Pertamax ke Pertalite? Ada potensi. Nah, ini juga menjadi risiko lainnya karena memang sejauh ini kan pengawasan untuk penggunaan BBM non subsidi ini belum optimum. Jadi memang akan ada potensi masyarakat itu bisa beralih dari Pertamax ke Pertalite. Kalau ini terjadi, nanti juga kebocoran fiskal kemungkinan akan terjadi. Artinya banyak masyarakat yang memang tidak seharusnya menggunakan BBM subsidi, kemudian menggunakan BBM subsidi. Nah, ini juga perlu diantisipasi oleh pemerintah. Bagaimana kemudian pemerintah menggunakan skema yang lebih tepat sasaran dalam menyalurkan Pertalite ini. Sejauh ini dari pemerintah itu sudah menggunakan berbagai mekanisme seperti penggunaan barcode atau penggunaan aplikasi. Tapi ini juga perlu diperhatikan apakah di implementasinya ini bisa terlaksana dengan sempurna. Dan hal lain yang perlu diantisipasi adalah kalau terjadi shifting ini akan ada potensi terjadi kelangkaan Pertalite, terutama di daerah-daerah yang memang pasokannya ini relatif terbatas. Karena dengan adanya kenaikan demand di Pertalite ini bisa jadi muncul kelangkaan dan justru malah menimbulkan pasar sekunder dengan harga yang lebih mahal. Mas Rifki, memang jika ada resiko tersebut, apakah APBN kita tuh siap untuk menahan jebolnya kuota Pertalite atau ini justru memaksa ada pembatasan baru lebih ketat lagi dalam Pertalite? Saya rasa ada kombinasi keduanya, karena kalau kita lihat sebetulnya dengan harga energi yang sedang tinggi-tingginya, harusnya penerimaan pemerintah ini bisa meningkat, terutama dari komoditas CPO dan batu bara. Nah, biasanya kalau komponen harga minyak ini harga globalnya meningkat, komponen batu bara dan CPO ini juga biasanya ikut naik harganya. Kalau ini ikut naik, biasanya akan dibarengi dengan kenaikan penerimaan pemerintah. Nah, ini memberi ruang fiskal tambahan ke pemerintah saat pemerintah perlu menambah beban subsidi di Pertalite. Jadi ini yang memang perlu pemerintah pikirkan bagaimana tambahan beban subsidi di Pertalite ini bisa diimbangi dengan kenaikan penerimaan, dan tidak hanya dari kenaikan subsidi tadi, pemerintah juga perlu pikirkan bagaimana menambah jaring pengaman sosial agar daya beli masyarakat bisa tetap terjaga di tengah kenaikan harga berbagai komponen BBM tersebut. Menarik terkait dengan jaringan pengaman jaringan sosial, Mas Rifki. Sebetulnya dengan adanya kenaikan harga BBM non subsidi ini, kemudian di satu sisi ada shifting dari non subsidi ke Pertalite ataupun ke subsidi. Sebetulnya masyarakat kelas mana yang paling terdampak? Kelas menengahkah? Sebetulnya kelas menengah, karena masyarakat miskin dan rentan itu kan sebetulnya sudah menikmati Pertalite sebelumnya. Kedua, kelompok masyarakat miskin dan rentan ini juga sudah menikmati berbagai bantuan sosial dari pemerintah. Yang paling tertekan adalah masyarakat kelas menengah yang mereka tidak eligible mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi mereka kemudian menanggung kenaikan harga-harga seperti Pertamax dan komponen belanja lainnya. Jadi kelas menengah ini juga pemerintah perlu pikirkan apakah perlu dimasukkan ke skema jaring pengaman sosial tambahan di tengah tekanan harga yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat pemerintah beberapa waktu lalu Menko Perekonomian sempat menyampaikan akan ada stimulus baru yang diberikan dari sisi ekonomi. Dan kita melihat hari ini ada kenaikan harga BBM non subsidi. Stimulus seperti apa yang cocok di kondisi saat ini untuk diberikan kepada masyarakat, Mas? Yang paling simple skemanya, yang paling mudah diimplementasikan dan yang paling tepat sasaran itu adalah cash transfer. Jadi pemerintah perlu mengidentifikasi masyarakat mana yang masuk kelas kelompok miskin, menengah, dan kelompok rentan. Lalu kemudian diberikan cash transfer sebesar sekian ratus ribu misalnya dalam nominal dan diberlakukan dalam beberapa bulan ke depan. Itu saya rasa yang memang paling mudah diimplementasikan ketimbang subsidi ke produk, misalnya ke gas atau ke BBM, karena itu sangat mudah terjadi mistargeting. Jadi yang saya rasa pemerintah perlu lakukan adalah
meninjau ulang kemudian skema cash transfer yang diekspansi ke kelompok masyarakat tidak hanya desil-desil terbawah, tapi juga desil kelima, desil keenam yang memang masuk ke kelompok kelas menengah yang cukup rentan. Mas, terakhir singkat saja, apakah akan melihat ada perlambatan konsumsi domestik pada kuartal 2 dan 3? Saya rasa iya, karena dengan harga-harga yang semakin meningkat, tentu tekanan di daya beli masyarakat akan terjadi. Ini tentu akan memperlambat konsumsi masyarakat paling tidak selama tekanan harga ini berlangsung dan kemungkinan akan terjadi di beberapa bulan mendatang. Oke, baik. Terima kasih ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Mas Teguh Rifki sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis. Pemirsa Zona Bisnis akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.